Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah kita pada saat ini masih bisa bertemu untuk melakukan pembelajaran secara virtual. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk presensinya, silahkan kalian bisa mengisi Google Form yang sudah saya kirim di WhatsApp Group. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang materi pendapatan nasional. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi baru, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi permasalahan ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan sistem upah. Yang pertama ini yaitu ada konsep ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan di sini dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan di sini yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam proses pembangunan. Masalah ketenaga kerjaan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sangat memerlukan perhatian dari semua kalangan. Yang kedua di sini ada tenaga kerja. Di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja ini merupakan faktor yang sangat penting untuk dimiliki suatu negara selain dari faktor alam dan juga faktor modal. Meskipun suatu negara sudah memiliki sumber daya alam dan juga modal yang besar, tapi suatu negara pasti membutuhkan tenaga kerja. Ada beberapa jenis tenaga kerja, yaitu yang pertama menurut sifatnya, yaitu ada tenaga kerja jasmaniah, yang merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga fisik seperti montir dan juga sopir. Yang kedua yaitu tenaga kerja rohaniah, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan juga ide, seperti direktur dan juga manajer. Yang kedua yaitu tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, merupakan tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya seperti dosen, guru, dan juga dokter. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dikarenakan pengalamannya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan juga tidak terdidik, merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya, seperti buruh dan juga tukang sapu. Selanjutnya yaitu tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yaitu ada tenaga kerja bagian produksi, merupakan tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua yaitu tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian pemasaran, penjualan, dan yang bertugas untuk mendistribusikan barang. Dan yang ketiga yaitu ada tenaga kerja umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia, umum, dan juga administrasi. Dan yang terakhir di sini ada tenaga kerja menurut hubungan dengan produk, yaitu ada tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung di sini adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Yang ketiga yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu berusia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Tidak semua penduduk dalam usia kerja merupakan kelompok angkatan kerja, karena penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak
termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan rumus TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan bekerja atau pekerja atau penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%. Dan untuk mengetahui ketergantungan dapat dihitung dengan rumus DR atau dependensi rasio sama dengan penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali 100%. Semakin tinggi dependensi rasio, semakin besar tanggungan penduduk produktif. Yang keempat yaitu ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Selanjutnya yaitu hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Di sini ada bagan yang menunjukkan hubungan antara penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk di suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu bekerja dan mencari pekerjaan atau menganggur. Bekerja di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu bekerja penuh dan setengah menganggur. Ini adalah penjelasan dari bagan yang tadi, bisa dibaca dan dipahami kembali. Saya harap kalian semua bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp dengan personal chat kepada saya atau melalui chat grup di WhatsApp. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, tetap semangat belajarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.